Izin saya mulai Ustadz ya. Betul-betul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم khairun nas anfa'um linnas wa qala aidan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama wa qala aidan khairukum li ahli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita semuanya kenikmatan yang luar biasa banyak dan berlimpah, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan Allah masih meringankan langkah-langkah kita untuk senantiasa berusaha istiqomah, hadir dalam kajian keilmuan, dan semoga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan menjadikan kita hambanya yang senantiasa bersyukur, dan mengoptimalkan segala kenikmatan yang Allah berikan sebagai sarana taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setelah tering salam, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan pada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Dan semoga kita yang berhimpun pada kesempatan kali ini termasuk di antara umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaatnya nanti, karena kan kita mencoba untuk mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tadabbur Al-Qur'an, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita gurunda kita Dr. Atabik Lutfi yang pada kesempatan kali ini akan melanjutkan kajian tadabbur. Setelah sebelumnya minggu lalu kita tadabbur surat Al-Ahqaf ya. Sebelum kita mulai kajian, alangkah baiknya kita awali kajian yang penuh berkah ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Dr. Atabik Lutfi untuk memulai kajian. Falyatafaddal masykuran. Baik, alhamdulillah Ustadz Fauzi, Bapak Ibu, soimin dan soimat yang Allah muliakan, kita mengawali majelis ini dengan banyak mengagungkan Allah, juga bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala ta'atana lillah taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Allahumma barik lana fi Ramadan, fi a'malina, fi ahlina, fi amwalina, fi mujtama'ina, fi baladina, fi ummatina, ya Rahmanu ya Rahim, amin, amma ba'du. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengagungkannya, dengan mengingatnya, dengan menjalankan keimanan dan ketakwaan, menjalankan berbagai jenis ibadah dan amal soleh,
serta ketaatan-ketaatan dan kesolehan-kesolehan. Dengan harapan insya Allah berkenan menerima semuanya dari kita, serta Allah berkenan membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, wabil khusus balasan-balasan karena kita berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada Rasulullah Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua yang pernah dicontohkan oleh Nabi, semua yang telah dicontohkan oleh Nabi, kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya, para tabi'in pengikutnya, para atba' tabi'in, pengikutnya, serta tentu kita sebagai umatnya adalah merupakan sesuatu yang akan menjadikan semua umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang layak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, soimin dan soimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan melanjutkan tadabbur kita tentang suratnya yang Allah beri nama dengan surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Al-Quran banyak nama surat dengan nama-nama Nabi. Ada surat Yunus, surat pertama dengan nama Nabi, ada surat Hud, surat Ibrahim, surat Yusuf, kemudian ada surat Muhammad, dan terakhir nanti ada surat Nabi Nuh alaihimussalam ajma'in. Tentu penamaan surat adalah merupakan wahyu dari Allah, meskipun ada nama dengan ijtihad. Dari nama-nama yang ada, para ulama juga mengijtihadi berdasarkan isi kandungannya, berdasarkan pembahasan-pembahasannya. Misalnya Al-Fatihah ada beberapa nama. Al-Fatihah sendiri tidak ada di dalam Al-Quran, tapi kita menyebutnya Al-Fatihah. Meskipun tidak ada kata Al-Fatihah, tetapi karena dinamakan oleh Nabi dengan Al-Fatihah, Fatihatul Kitab, maka kita pula menamakan Al-Fatihah. Tapi berdasarkan isi kandungan dan pembahasannya, ada nama-nama lain dari Al-Fatihah. Misalnya dikatakan As-Sab'ul Mathani oleh Nabi. Dikatakan pula sebagai Ar-Raqiyah, surat untuk meruqyah. Ada Asy-Syafiyah, surat yang dibaca untuk kesembuhan, dan berbagai nama-nama yang lain, Al-Wafiyah, karena Al-Fatihah mencukupi dan memadai. Itulah beberapa gambaran tentang penamaan surat. Hari ini suratnya surat ke-47, surat Muhammad alaihi salam, terdiri atas 38 ayat, dan para ulama mengkategorikannya surat Madaniyah. Sudah tergambar kalau Madaniyah berarti terjadinya atau turunnya di Madinah dan sekitarnya. Kemudian pembahasannya adalah pembahasan tentang kemasyarakatan masyarakat Madinah dahulu, atau tentang hukum karena sudah mulai penataan, ya, dan bagaimana masyarakat itu masyarakat terbaik dibimbing oleh perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Madaniyah berarti sasarannya adalah ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang telah beriman di Madinah dahulu. Inilah gambaran dari surat Muhammad yang disebut surat Madaniyah. Surat ini dinamakan dengan Nabi terakhir yang Allah utus. Sepakat semua umat Islam meyakini Nabi terakhir, utusan Allah terakhir adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ijma, konsensus, kesepakatan seluruh masyarakat, seluruh umat di dunia bahwa tidak ada nabi setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun tidak ada nabi, Allah tetap menyiapkan para pewaris-pewarisnya. Sehingga tugas para pewaris nabi adalah dalam tanda kutip sama dengan tugas nabi. Perbedaannya nabi dapat wahyu. Sedangkan para pewarisnya
para nabi tidak dapat wahyu, tapi mereka adalah diajarkan tentang semua hal yang ada di dalam wahyu. Diajarkan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis. Karena itu landasan dalam menjalankan sebagaimana yang dijalankan para nabi, maka para pewarisnya adalah orang-orang yang menjalankan yang dulu dijalankan oleh para nabi, wabil khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya juga pewaris. Al-ulama warathatul anbiya. Maka pewaris yang diwarisi dari nabi sebelumnya, ya, dari nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini menjadi konsensus ijma, maka tidak ada, ya, nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau yang mengaku ada, tapi mengaku-ngaku nabi itu adalah persoalan akidah. Dalam fatwa MUI tentu dikategorikan itu sudah menyimpang dari agama jika orang mengaku sebagai nabi, karena sesuai dengan kesepakatan nabi terakhir Nabi Muhammad, setelahnya sahabat, tabi'in, tabi'in, dan umatnya. Di dalam umatnya itu ada pewaris-pewaris para nabi, al-ulama warasatul anbiya. Itu makna Nabi Muhammad, nabi terakhir, khataman nabiyyin, yaitu penutupnya semua nabi-nabi utusan Allah. Kenapa dinamakan surat Muhammad? Para ulama merujuknya ke ayat yang kedua. Walladzina amanu wa amilus solihat wa nuzzila wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim. Kafara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang mukmin serta beramal soleh. Kemudian beriman kepada semua yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka ada dua keimanan kita, iman kepada Allah menurut ayat ini, dan iman kepada semua yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Maka mengimani wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi itu adalah kewajiban. Fardu ain, sebagaimana mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, di ayat ini disebutkan langsung nama Nabi Muhammad. Bima nuzzila ala Muhammadin. Dari kata Muhammad itulah, maka surat ini dinamakan surat Muhammad. Para ulama memahami bukan alasan penamaan. Ada yang mengatakan bukan alasan. Tapi menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penamaan surat itu dirujuknya ke ayat yang kedua. Meskipun cuma sekali disebut, memang sejak awal dinamakannya surat Muhammad. Maka kita pula menamakannya dengan surat Muhammad. Yang diturunkan Allah kepada Muhammad itulah al-haq, yang benar kata Allah. Kalau orang beriman, beramal soleh, mengimani semua yang diturunkan kepada Nabi, maka mendapatkan dua balasan. Dihapus kesalahan-kesalahan mereka, diperbaiki keadaan-keadaan mereka menjadi lebih baik. Semua orang yang beramal soleh menjadi lebih baik. Dosa-dosanya diampuni, keadaan hidupnya menjadi lebih baik. Keadaan ibadahnya menjadi lebih bagus. Keadaan dirinya dan keluarganya menjadi lebih baik. Itulah dua jaminan Allah bagi mereka yang mengimani Allah, kemudian beramal soleh, dan mengimani semua yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penamaan surat dilihat ke ayat kedua, ada kata Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada ilmu munasabah. Munasabah itu mengkaitkan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Atau bisa antara satu surat dengan surat yang lain. Ada juga munasabah ayat itu dengan ayat yang berikutnya. Ayat pertama dengan ayat kedua atau dengan ayat sebelumnya. Tapi ada munasabah awal ayat, awal surat dan akhir surat. Itu namanya munasabah mengkaitkan. Kenapa
di surat ini diawali dengan ayat ini dan kemudian diakhiri dengan ayat terakhir gitu ya. Maka kalau kita bahas awal surat berbicara tentang karakteristik orang yang menghalangi manusia beribadah di jalan Allah. Yang dilanjutkan dengan ayat keduanya sebagai antitesa, kebalikan dari sifat orang-orang yang disebutkan di ayat pertama. Ayat pertama kan alladzina kafaru wasaddu an sabilillah adalla a'malahum. Orang-orang yang menghalangi orang lain beribadah di jalan Allah, maka mereka tidak dapat petunjuk. Justru mereka semakin sesat, semakin jauh karena perbuatan-perbuatan mereka saddu an sabilillah. Kenapa mereka itu demikian? Ayat ketiga disebutkan oleh Allah karena mereka memang kufur ya, mengikuti yang batil, sedangkan orang-orang yang disebut di ayat pertama adalah orang-orang yang di ayat yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti kebenaran, al-haq mir rabbih. Maka itulah kata Allah perumpamaan atau perbandingan-perbandingan antara manusia. Tentu dalam konteks ini ayat Quran selalu mendampingkan ya, antara satu keadaan, satu sifat dengan keadaan dan sifat yang lain. Sifat penghuni surga, maka Allah akan menyebut setelahnya sifat penghuni neraka, atau sifat penghuni neraka, kemudian sifat penghuni surga. Antitesa ini penting karena kita dibekali oleh Allah kemampuan insya Allah untuk membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, antara yang benar dan salah. Disitulah tujuannya. Maka Allah menggambarkan di ayat kedua, ada orang-orang yang menghalangi orang lain beribadah di jalan Allah, maka mereka semakin jauh. Kata Allah, adalla a'malahum. Allah menyesatkan perbuatan-perbuatan mereka. Berarti tidak ada petunjuk dari Allah. Mereka itu lebih memilih perbuatan-perbuatan yang salah, perbuatan dosa. Sedangkan kalau betul-betul beriman kepada Allah, maka mereka lebih mengikuti apa yang benar yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan ayat terakhir mengingatkan tentang infak dan sifat bakhil. Dua-duanya ya, infak itu sifat tentang orang-orang yang baik, yang gemar berinfak, diantitesakan, dilawankan dengan sifat bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillah. Kalian semua kata Allah diajak, ya, dianjurkan, dihimbau, diperintah oleh Allah untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah. Allah yang Maha tahu. Faminkum man yabkhal. Ada yang bakhil, ya. Dan kalau bakhil itu maka keburukan kebakhilannya, akibat bakhilnya kembali kepada dirinya, bukan orang lain. Orang lain tidak dirugikan. Ada orang yang tidak mau membantu sahabatnya, sesungguhnya sahabat yang tidak dibantu itu juga enggak rugi. Yang rugi yang enggak bantu. Itu bahasa Allah. Supaya ia mempertimbangkan antara bakhil, rugi diri sendiri, antara berinfak, untungnya kepada yang berinfak. Meskipun secara lahiriah yang untung yang dapat bantuan karena dia kan dibantu, untung. Tapi Allah membalikkan, yang untung bukan hanya yang diberi, yang lebih beruntung yang memberi. Tangan kanan kata Nabi lebih baik dari tangan di atas. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Berarti kan lebih beruntung. Ya. Karena ini adalah bicara tentang sifat bakhil, maka Allah ingatkan bakhil itu akibatnya kepada diri sendiri, merugikan diri sendiri. Supaya orang kembali mempertimbangkan antara sifat bakhil dengan sifat gemar berinfak, bersodakoh, dan sebagainya. Allah tambahkan, wallahu ghaniyyu wa antumul fuqara. Kenapa kalian bakhil? Kan Allah yang maha kaya. Sehingga tidak mungkin berkurang hartanya. Semakin ditambah lagi kekayaan oleh Allah. Dan kalian orang-orang yang fakir. Masya Allah ya.
orang fakir disuruh berinfak. Kenapa kata Allah? Kan Allah yang maha kaya, kalian fakir. Semua yang kalian dapatkan dari Allah. Kenapa tidak mau berinfak? Kenapa bakhil? Kalau bakhil, ruginya kepada kalian. Kenapa? Kan aku yang paling kaya. Akulah yang akan memberikan kalian, atau aku yang tidak memberi kalian apapun. Sedangkan kalian semuanya fuqara, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu berpaling ya dari keimanan kepada Allah yang Maha Kaya, maka Allah akan mengganti dengan kaum yang lain dan nanti mereka tidak bakhil seperti kalian. Ya, jadi ada ancaman juga dari Allah. Kalau tidak mau berinfak bersedekah, Allah amat sangat mudah mengganti dengan yang lain. Dan yang lain itu tidak seperti kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah ajakan Allah ya dengan bahasa yang sangat jelas sekali ya bahwa kenapa bakhil itu buruk, ruginya adalah merugikan diri sendiri. Dan ia tidak yakin Allah Maha Kaya. Kalau dia yakin, maka dia tidak ada masalah dengan amal ibadah hartanya, infak, sedekah dan wakaf. Karena ia yakin Allah Maha Kaya. Dan semua yang ia punya adalah titipan dari Allah. Kalau itu titipan, diserahkan kepada yang menitip. Yang menitip minta, Pak, uangnya serahin sama itu. Oke, kita serahin. Yang menitipnya, Bu, ini untuk ini ya, Bu. Ya siap, kita jalankan. Karena posisi kita adalah hanya sebagai Abdullah yang Allah titipkan beberapa titipan-titipan. Karena itu titipan, maka kita kembalikan kepada yang menitip apa yang dikehendaki oleh penitip. Nanti ketika yang dititipkan, diberikan titipan itu menjalankan sesuai dengan yang diinginkan oleh yang menitipkan, maka yang menitipkan nanti akan menitipkan lebih banyak lagi. Wah, kemarin cuma sekian ya, dan kamu bagus. Saya tambah lagi hari ini, tambah besok hari. Kenapa? Karena kalian amanah dengan titipan-titipanku. Mungkin itulah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada dua perintah yang Allah tujukan kepada orang-orang beriman. Yang ayat ke-7 sering kita bahas. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang beriman, jika kalian menolong, dalam tanda kurung berarti terjemah. Menolong apa? Menolong Allah atau ditambah oleh para ulama menolong agama Allah. Padahal redaksi ayatnya memang menolong Allah. Maka menolong Allah itu bisa berkemungkinan. Bisa ditafsirkan menolong agamanya, menjalankan agamanya. Atau menolong Allah, yaitu menolong orang-orang yang Allah perintahkan untuk kita tolong. Ya, tadi relasinya dengan infak tadi. Maka di dalam hadis, wallahu fi aunil abdi, madamal abdu fi auni akhi. Allah menolong hambanya yang menolong sesamanya. Berarti menolong Allah, menolong menjalankan agamanya, tuntunan agamanya, menolong orang-orang yang diperintah oleh Allah untuk menolongnya, yaitu kalau menolong mereka sesama kita dalam rangka mereka nanti juga menolong atau menjalankan tuntunan Allah. Jadinya dapat dua. Dia menjalankan sudah, menjalankan tuntunan agama dengan menolong, ia mendapatkan pahala. Karena yang ditolong nanti juga akan menjalankan tuntunan Allah. Pak, ini untuk zakat fitrahnya ya. Nah, dia menolong berarti dia nanti kan akan menjalankan. Ini untuk bekal Bapak, ini untuk infak sodakohnya. Ah, berarti dapat dua. Dia menolong dan yang ditolong nanti akan menjalankan tuntunan Allah. Maka kata Allah, kalau itu yang kalian lakukan, niscaya Allah akan menolongmu ditambah meneguhkan kedudukanmu. Ya, atau menguatkan keadaan hatimu menjadi kuat, ya tidak terombang-ambing, ya tidak mudah dengan godaan dan sebagainya. Nah, memang ayat ke-7 ini kalau kita baca secara redaksional mungkin banyak yang mengatakan kan Allah tidak perlu ditolong. Ya, Allah lah
yang maha segala-galanya, justru Allah maha menolong. Bahasanya adalah jika kamu. Bahasa jika kamu adalah syarat. Jadi syaratnya jika ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah Allah dengan dua makna. Menolong agamanya, menjalankan agamanya, tuntunannya, menolong hamba-hambanya. Nah, sudah selesai. Nah, kalau dua syarat dijalankan, Allah akan menolongmu. Bahkan kamu akan lebih kokoh, lebih kuat, lebih stabil ya, lebih istiqomah. Nah, sehingga Allah perintahkan kepada orang-orang beriman di surat Muhammad untuk gemar menolong Allah, menolong menjalankan agamanya, gemar menolong sesamanya, supaya kita selalu mendapatkan pertolongan Allah dan kita dikuatkan kedudukannya, kita dikuatkan pula hal-hal yang akan menguatkan kita untuk menolong Allah atau menolong hamba-hamba Allah. Perintah kedua di surat Muhammad yang Allah tujukan kepada ya ayyuhalladzina amanu ada di ayat 33. Ya ayyuhalladzina amanu atiillaha wa atiir rasul wa la tubtilu a'malakum. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Nah, yang ketiga, jangan kamu merusakkan dalam kurung lagi. Jadi dalam kurung itu berarti terjemah. Karena di teks ayatnya nggak ada kata pahala. Wala tubtilu a'malakum, jangan kalian rusakkan atau sia-siakan amal kalian. Ya. Maka di antara ya makna merusak amal itu ya merusak pahalanya. Misalnya tentang hadis berpuasa, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal atash. Betapa banyak kata Nabi orang puasa, bagian puasanya cuma lapar dan dahaga. Berarti tidak ada pahala. Nah, makanya kan ada yang membatalkan amal tersebut, tapi ada yang membatalkan pahalanya. Nah, orang puasa, ya, dia meninggalkan makan dan minum dan yang membatalkan puasa, maka dia sah puasanya. Diterima oleh Allah insya Allah. Tapi kalau dia melakukan dosa dan maksiat sepanjang puasa, maka tidak ada pahalanya. Kata Nabi cuman meninggalkan makan dan minum. Berarti isinya yang didapat adalah lapar dan dahaga. Sama-sama lapar, sama-sama haus, sama-sama penat. Tapi tidak dapat pahala. Itu maksud setelah kita beriman kepada Allah, mentaati Rasulnya, jangan dirusak. Nah, mayoritas para sahabat memahami yang merusakkan amal itu banyak. Yang merusakkan pahala amal. Paling tinggi adalah dengan berbuat syirik. Kalau udah syirik, nggak ada pahalanya. Bahkan gugur amal-amalnya. Ada pula yang memahaminya dengan syirik kecil. Ria, itu juga gugur, nggak dapat pahala. Ya, ria, kemudian ujub, takabur dengan amal. Ada pula yang merusak amal itu adalah kemaksiatan dan dosa. Karena orang beramal kemudian berdosa, ya amal diterima secara fikih. Tapi tidak dapat nilai. Ya, seperti orang kerja sama-sama capek. Tapi di akhir bulan, mohon maaf, Bapak tidak mendapatkan gaji. Ya. Bapak tidak dapat keuntungan ya Pak. Kan rugi sekali. Sama-sama penat juga. Sama-sama masuk kantor misalnya. Sama-sama pulang jam 5. Tapi banyak yang dia rusak. Maka pulang-pulang cuman penat, ngeluh, dan capek. Nah, itulah makna wala tubtilu. Maka dalam ilmu fikih kan ada yang membatalkan. Ya, memang di fikih nggak ada yang membatalkan amal. Yang membatalkan puasa ada, membatalkan sholat, membatalkan haji. Secara fikih. Tapi ayat ini yang membatalkan, yang merusak, yang mensia-siakan pahalanya. Siapa yang tidak mau meninggalkan perbuatan dusta, kata Nabi di bulan puasa, maka rusaklah amalnya. Enggak dapat apa-apa. Allah tidak butuh dia meninggalkan makan dan minum. Berarti ya cuma dapat lapar dan dahaga. Jadi dia tidak makan dan tidak minum, Allah enggak butuh. Allah butuhnya yang meninggalkan makan dan minum dan meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, maka kalau itu lengkap. Pahala sah secara amal ibadahnya, dapat pula pahala yang berlipat ganda dari Allah. Sama dengan sholat.
Sholat itu kita jalankan perintahnya sesuai dengan syarat dan rukunnya. Udah selesai. Tapi kalau mau bernilai maka ada tambahan-tambahan. Termasuk khusyuk itu nilai. Karena khusyuk bukan syarat, bukan rukun. Ya, kalau enggak khusyuk diterima sholatnya, diterima. Tapi nilainya sama dengan orang kuliah, ya selesai. Tapi nilainya maaf, makbul gitu ya, diterima. Jayid, baik. Jayid jiddan, lebih bagus. Mumtaz, nah, kumlot. Nah itu nilai-nilai itulah nanti yang membedakan antara satu dan dua orang, tiga orang, dan semua orang. Kalau bicara fikih sama aja. Remaja, dewasa, orang tua, lanjut usia sama. Fikihnya sama. Syarat rukunnya nggak ada yang beda. Wah kamu kan masih kecil nak. Kamu kan remaja. Puasanya sampai zuhur aja. Nggak bisa. yang remaja, yang dewasa, yang orang lanjut tetap. Kalau dia mampu berpuasa ya sampai maghrib. Tapi nilainya bisa beda. Yang misalnya remaja kok malah tawuran. Ya nggak ada apa-apa. Bahkan berdosa. Gitu ya. Yang ini tenang, nah berarti berpahala. Yang satu begini, ya beda-beda. Tapi sama-sama nggak makan, nggak minum juga. Itulah pandangan dari surat Muhammad 33, taat pada Allah, pada Rasul, dan digarisbawahi, jangan engkau rusak, jangan engkau sia-siakan amal-amalmu, yaitu pahala-pahalanya. Ada yang memahami, ya yang merusak amal, yaitu yang membatalkan. Ya misalnya, sholat, kemudian buang angin. Itu batal. Tapi itu sederhana ya, simple. Tinggal sholat lagi aja, wudhu lagi, kemudian sholat. Tapi kalau merusak pahala, ya nggak bisa diulang. Ya, nggak boleh ngulang. Tadi saya pahala sholatnya kayaknya dikit deh, ngulang. Nggak usah diulang. Selesai, udah selesai. Ya. Kecuali tadi, ada yang membatalkan sholatnya, dia ulang. Yang membatalkan wudhunya, dia ulang. Wudhu, kemudian buang angin. Ya ulang lagi wudhunya. Misalnya udah selesai wudhu, nggak ada buang angin, nggak ada apa-apa. Ya udah, wudhunya selesai. Tapi nilai pahala, hanya Allah yang maha tahu. Maka kata Nabi, sempurnakan. Asbigil wudhu, sempurnakan wudhumu. Itu supaya pahalamu lengkap, pahalamu sempurna. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada ayat yang disebut oleh para ulama ayatul ibtila. Ayat-ayat yang bicara tentang ujian. Ibtila itu ujian. Karena hakikat hidup adalah ibtila. Memang ujian hidup ini. Ujiannya banyak. Ujian atas ya keadaan kehidupan, ya keadaan alamnya, keadaan manusianya, ya. Ada ibtila, yaitu ujian bagaimana menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Ada pula ibtila dalam bentuk takdir-takdir Allah. Banyak ujiannya. Ya, kalau begini hujan, kalau begini sakit, kalau begini sakit, semuanya ibtila. Karenanya banyak ayat-ayat ibtila di Al-Quran. Ya, yang paling umum dan yang pertama ada adalah di surat Al-Baqarah 153. 155, maaf. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'. Ini umum dan ini standar awal. Belum seberapa yang ini. Tapi nanti ada ujian misalnya sampai Rasul dan para sahabat mengatakan kapan itu datang pertolongan Allah. Itu ujian tinggi sekali. Ya. Kalau ini, ujian ini tetap ujian namanya. Walanabluwannakum, kami menguji. Tapi kan cuma sedikit kata Allah. Sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan. Nah, berarti yang paling tinggi itu bukan ujian dengan sedikit. Ujian dengan banyak takut, banyak lapar, banyak kurang, harta jiwa, dan banyak berkurangnya buah-buahan. Berkurangnya rizki. Ada yang lebih tinggi lagi. Ya, para ulama misalnya Ibnu Qayyim mengatakan ujian paling berat itu adalah ujian meninggalkan larangan Allah. Ada yang memahaminya ujian menjalankan perintah Allah. Tapi antara perintah dan larangan memang lebih berat larangan. Makanya klasifikasinya tergantung mana lebih berat. Kalau ujian sakit, semuanya sama. Nilainya juga, ya kalau nggak bersabar, sama sabar. Tapi ujian menjalankan perintah tadi, ya diterima, nggak diterima, berdosa, nggak berdosa, gitu ya, dan sebagainya. Nilainya tinggi, nilainya rendah. Nah, itu. Larangan, kalau ujiannya bentuknya larangan, menjalankan dosa.
tidak menjalankan berpahala. Nah itu. Maka ayat 155 Al-Baqarah ini ujian umum, semuanya akan diuji oleh Allah dengan jenis-jenis tadi, ya, kadang kekurangan harta, kadang kekurangan jiwa, atau sarana-sarana kehidupan ya berkurang. Atau di ayat yang lain juga Allah ingatkan ujian itu bisa bentuknya ya yang disenangi di surat Al-Anbiya ya. Wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan aku akan menguji kalian dengan kebaikan, kesenangan, ya, atau dengan kesulitan, keburukan. Ya, jadi orang yang dikayakan oleh Allah sesungguhnya sedang diuji. Al-Anbiya 35. Orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah sedang diuji. Orang yang disenangkan sedang diuji. Orang yang sedang sulit sedang diuji. Jadi nggak ada yang nggak diuji. Ya, semuanya adalah dalam rangka ujian. Kenapa itu dijadikan ujian? Nah, jawabannya di surat Muhammad 31. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin wa nabluwa akhbarakum. 3. Supaya Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh bermujahadah, siapa yang bersabar, dan ya siapa yang dapat diketahui baik buruk keadaannya. Nah, kalau sakit begini dia. Ketika sehat begini kan jadi ketahuan. Kalau sehat terus ya nggak ketahuan sakitnya. Kalau sakit terus nggak ketahuan juga kalau sehat. Kalau senang terus keadaannya ini. Ketika susah beda lagi. Berarti dia nggak lulus ujian. Harusnya ketika senang sama sikapnya dengan ketika susah. Ya tenang aja karena ibtila dari Allah. Ketika lulus ujian, wow, bagaimana sikapnya? Ketika gagal, malah putus asa. Berarti nggak lulus. Lulusnya ketika ujiannya lulus. Tapi tidak lulus ketika ujiannya gagal. Atau ada yang lulus malah gagal ujiannya. Yang nggak lulus malah sukses ujiannya. Maksudnya ujian Allah. Ini jadi ujian kehidupan ya. Anak kuliah, kemudian mengulang misalnya. Karena ada nilai yang gagal. Bisa jadi dia lulus ujian dari Allah. Ya, karena dia, ini dari Allah deh, aku sabar. Tapi aku akan nilainya lebih bagus nanti setelah ujian ulangan. Nah, berarti dia lulus. Ada yang lulus, ya, kamu nilainya bagus. Tapi dia malah sombong, dia nggak mau belajar lagi. Dia gagal. Lulus tapi gagal. Memang sulit juga Bapak Ibu ya. Ada yang lulus tapi gagal. Ada yang gagal tapi lulus. Yang bagus itu lulus menurut ujian manusia. Lulus menurut Allah. Nah, itu yang bagus. Meskipun mungkin gagal menurut manusia, yang penting lulus menurut Allah. Tapi paling bagus lulus menurut Allah, lulus menurut manusia. Wah, kamu lulus ujiannya nak. Kamu dapat nilai 9. Kan senang, kata anak muridnya, gurunya mengatakan itu. Dan dia juga senangnya, alhamdulillah Bu, terima kasih telah membantu. Saya akan belajar lagi Bu. Berarti lulus juga ujian dari Allah. Tapi ada yang gagal. Aduh, kamu gagal nak. Kenapa aku gagal? Dia gagal dua-duanya. Gagal ujian dari manusia, gagal menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hal ihwal itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Ada yang sakit, sabar. Ada yang sakit, gerutu, beda gitu ya. Ada yang seneng, ya, seneng, bersyukur. Ada yang seneng, sombong. Nah, gagal juga itu. Ya. Jadi begitulah gambaran dari al-ibtila. Maka ibtila hikmahnya atau tujuannya hatta na'lamal mujahid. Dia sungguh-sungguh. Kemarin dia nggak lulus, dia sungguh-sungguh. Berarti lulus. Dia sabar dengan keadaannya, lulus. Ya, keadaannya, sikapnya tetap saja dia yakin dengan Allah. Itu berarti dia lulus dari ibtila Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin beragam. Karena ada lulus tadi, ya ada lulus ujian, maka inilah ayat yang menggambarkan bagaimana jenis atau macam-macam sungai-sungai di dalam surga. Memang hanya ada di surat Muhammad. Ayatnya ayat yang ke-15. Subhanallah walhamdulillah. Perumpamaan ya surga. Nah, dalam kurung kan penghuni surga. Ya, artinya penghuni surga akan mendapatkan ini. Ternyata sungai-sungainya, kata Allah,
Disiapkan adalah sungai-sungai pertama min ma'in ghairi asin. Airnya tidak pernah berubah rasa dan bau. Pada sifat air itu berubah rasa dan bau, sifat dengan waktu-waktu tertentu. Ya, air kan nggak selamanya dalam keadaan jernih. Nah, kalau kena debu, kena ini tidak jernih lagi. Atau ada sampah nggak jernih, berubah kan? Atau baunya berubah. Tadinya masih segar, tiba-tiba karena waktu berlama, kena matahari, kena macam-macam, jadilah dia baunya kotor atau baunya tidak sedap. Tapi di surga airnya nggak pernah berubah rasa dan bau. Nah, dalam ilmu fikih kan gitu ya. Ya, kalau berubah rasa, bau dan warna, ya itu najis gitu ya. Kalau nggak berubah, nggak najis. Padahal sifat air secara prinsip ya itu mungkin yang lebih memahami ilmu tentang air, tentang sifat-sifat ya, sifat-sifat alam ciptaan Allah memang berubah terus. Nggak ada yang tidak berubah. Bahkan air kopi aja berubah. Coba aja air kopi taruh di bawah matahari itu berubah rasa dan baunya mungkin. Ya berubah memang sifat. Karenanya surga ditetapkan enggak akan berubah. Jernih, indah, segar, wah nikmat. Karena kalau berubah berarti sungai dunia. Sungai surga enggak boleh berubah. Allah tetapkan tetap jernih, bersih, segar dan sebagainya. Ada lagi wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'mu. Yang kedua Bapak Ibu sungainya dari air susu yang tidak berubah pula rasanya. Ya, kita punya susu dalam beberapa waktu memang akan berubah. Makanya kan ada expired date-nya. Ya, tidak boleh mengkonsumsi yang sudah berubah rasa, ya, berubah baunya. Karena itu tidak sehat. Di sana dijamin ketika orang ingin mandi di sungai air susu, nggak akan berubah warnanya, nggak berubah rasanya, dan orangnya tetap segar. Jangan mengandaikan air susu di dunia ya, nanti lengket-lengket. Enggak. Ya, karena sungainya udah dijamin tidak sama dengan sungai dunia. Ini untuk menggambarkan betapa nilainya itu nilai sungai yang tidak ada di dunia. Mana ada? Ya, sungai terdiri dari air susu. Mungkin untuk kesehatan dan sebagainya ada, tapi kan nggak selama-lamanya. Ini nggak pernah berubah terus dan nggak pernah berkurang. Mau diisi nggak diisi tetap segitu gitu ya. Nah, yang ketiga sungainya dari khomer. Masya Allah. Tapi khomernya lezat bagi yang meminumnya. Jadi sambil menyelam, minum air. Nah, ini yang bagus. Sungai-sungai daerah khomer. Kan lezat untuk peminumnya. Berarti sambil menyelam, minum khomer. Ya, sungai, ya jangan gambarkan sungai kayak di dunia. Yang hanya luasnya sekian. Ini sungai yang sangat luas. Orang mandi, ya, dan sungainya terbuat dari khomer. Itu mandi sambil minum, nggak akan mabok. Sudah mandi pakai air khomer, minum pula. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, lezat rasanya tidak memabukkan. Kata baginda Nabi juga nggak memabukkan. Maka ini luar biasa. Ya, jadi gambaran-gambaran surga memang gambaran yang paling tinggi. Allah menggambarkan itu supaya ada motivasi dari hamba-hambanya. Surga nggak ada taranya. Tapi motivasi itu tidak cukup jika tidak dikuatkan dengan keimanan. Bahwa yakin akan begini. Ini kalau motivasi tapi kayaknya ini gambaran-gambaran nggak konkret gitu. Kayaknya gambarannya nggak mungkin. Ya sudah berarti dia tidak mengimani. Kita harus mengimaninya. Bahwa nanti begitu jenisnya. Tapi kita nggak tahu hakikatnya. Hakikat diserahkan sama Allah. Bayangkan Bapak Ibu. Yang ke 1, 2, 3. Yang keempat. Sungai dari madu yang sudah disaring. Ya, pure, padahal madu di surga sudah paling murni, masih dimurnikan lagi oleh Allah. Min asalim musoffa. Kita punya banyak madu, semuanya asli. Ya, asli berapa persen. Tapi nyebutnya ini madu asli. Ya, asli berapa persen. Karena nggak mungkin nggak ada campuran. Ya, kecuali betul-betul datang, itu ya. Ya karena memang ya komposisi itu juga penting. Ya, tentu dalam konteks jual beli kan kalau nggak ada komposisinya berat juga. Kecuali memang dia punya sarangnya sendiri. Pak, madu asli Pak. Ya asli. Berapa persen aslinya Pak? Itu baru dia. Jadi ingat di zaman Umar ya.
seorang penjual susu. Ibunya itu ingin menambah air lebih banyak komposisi dari susu aslinya. Kata anaknya, jangan Bu, ini dosa. Kita sudah menipu dalam dagang kita. Enggak apa-apa nak, yang lain juga begitu, itu satu pasar gitu semua, kata ibunya. Tidak Bu, kita tidak boleh begitu. Ah, kamu macam-macam aja. Ini semuanya gitu. Kalau enggak gitu, gimana kita dapat untung? Didengar oleh sahabat Umar. Akhirnya diriwayatkan putri sang ibu tadi dinikahi oleh salah seorang putranya Umar yang kemudian menjadilah Umar bin Abdul Aziz dalam riwayat wallahualam. Tapi menunjukkan betapa dia tidak mau. Karena itu curang dalam perniagaan yang sangat dibenci oleh Allah. Wailul lil mutaffifin. Bayangkan sungai dari madu. Madunya paling pure. Kalau ada yang murni, yang asli, di dunia nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan keaslian di dalam surga. Dan tidak digambarkan bagaimana keadaannya, kita serahkan kepada Allah. Ditambah itu Allah siapkan buah-buahan, ditambah ampunan. Mereka itu kekal di surga seperti kekalnya orang-orang di neraka. Dan karena orang-orang surga diberi minum dengan berbagai jenis minuman yang menyejukkan, menyegarkan, dan paling nikmat. Sebaliknya kata Allah, orang yang kekal dalam neraka dikasih minum pula. Tapi minumannya hamiman faqat ta'am'ahu. Air yang mendidih sampai ususnya terurai. Ususnya sampai rusak. Tidak ada dan tidak mungkin mereka nggak minum dan nggak makan. Kan berlangsung selama-lamanya. Tapi disiapkannya malah makanan yang berduri, minuman yang panas mendidih. Wallahu a'lam. Itulah sungai-sungai di surga memang disebutkan di ayat 15 surat Muhammad. Tidak ada kita temukan di ayat-ayat yang lain. Maka dijadikanlah ini sebagai karakteristik dari surat Muhammad dari segi pembahasan-pembahasan. Jadi surat itu kan punya klasternya ya, kalau kita bahasa sekarang, komplek-kompleknya. Ini surat, ini isinya. Tapi ada yang nanti sama dengan surat-surat lain. Maka yang berbeda namanya karakteristik surat yang memang mengkhususkan dan membedakan dengan surat-surat yang lainnya. Karenanya sungai-sungai surga yang dibahas di surat Muhammad ayat 15 menjadi karakteristik dari surat Muhammad karena tidak ada ya pembahasan yang sama kecuali memang di ayat-ayat yang lain hanya menyebutkan ya jannatin tajri min tahtihal anhar. Semuanya begitu. Tidak disebutkan jenis jannatnya, sungainya, tapi jannatin tajri min tahtihal anhar. Ya, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Enggak dijelaskan sungai-sungainya apa. Di sini ada 4 jenisnya. Bisa dari air yang segar, enggak berubah. Ada dari susu, ada dari khamr, dan ada dari juga madu. 4 jenis sungai yang ada di dalam surga. Karenanya ayat ini menafsirkan semua ayat-ayat yang ada jannatin tajri min tahtihal anhar. Karenanya disebutlah ini sebagai penjelas atau penafsir yang merincikan apa saja jenis-jenis di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya beberapa pembahasan yang bisa kita bahas, kita perdalam dari surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah menggambarkan beberapa hal. Intinya adalah bahwa surat Muhammad ini menggambarkan 2 keadaan manusia. Apakah ia lebih mengimani Allah dan Rasulnya atau mereka yang tidak mau, dengan balasan-balasan yang Allah siapkan. Bahkan satu lagi di ayat 24, inilah yang menjadi landasan kita melakukan majelis ini. Afala yatadabbarunal Qur'an, ayat 24, am ala qulubin akfaluha. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terkunci. Muhammad 24. Berarti saat orang tidak mau merenungkan, tidak mau mengkaji ayat-ayat Allah setelah membacanya,
meskipun sudah membacanya, jika tidak merenungkan, mentadaburi, mengambil hikmah dan pelajaran, dikhawatirkan keadaan hatinya sedang dikunci oleh Allah. Karena bagaimanapun, keadaan hati kan tergantung apa yang dilakukan. Di antara yang dapat menjadikan hati itu selalu terbuka, bercahaya, bersinar, selalu bersih, jernih adalah dengan mentadaburi. Mentadaburi adalah langkah kedua setelah membaca. Ada yang mengatakan tadabur langkah ketiga. Membaca, menghafal, mentadabur. Tetapi yang lebih tepat adalah membaca kemudian tadabur. Karena orang menghafal itu ada keterbatasan-keterbatasan. Sedangkan tadabur semua insya Allah bisa. Kan sudah banyak terjemah Al-Quran. Sudah banyak tafsir-tafsir berbahasa kita pula. Sedangkan menghafal, memang ada orang-orang yang dikaruniakan oleh Allah kemampuan, kecepatan, atau daya tahan memori yang bagus. Ada pula yang memang keunggulannya bukan di bidang memori, hafalan. Ada yang keunggulannya di bidang analisa, di bidang eksak gitu ya. Masing-masing kan ada kecerdasan bawaan dalam tanda kutip. Itu memang yang membedakan. Antara para sahabat juga level hafalannya beda-beda. Antara kita juga level hafalan beda-beda. Yang penting dihafal surat-surat yang wajib. Yang kita gunakan dalam sholat. Yang kita gunakan dalam ibadah. Karena nggak mungkin kan sholat kok tidak baca surat meskipun sunnah. Tapi kan sayang. Tadi kita bahas pengen dapat nilai. Kan Al-Fatihah itu juga salah satu surat Al-Quran. Ketika orang membaca Al-Fatihah, membaca surat berbeda dengan kalau hanya memadai dengan Al-Fatihah, meskipun itu sudah sah. Demikian juga ketika baca surat, boleh saja surat pendek, ya, surat 3 kul juga boleh, 4 kul juga boleh, 5 kul juga boleh. Memang ada 5, cuman umumnya 3 kul, ya. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Padahal ada yang keempat, kul ya ayyuhal kafirun. Ada kelima, kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni, yaitu surat Al-Jin. Mau 5 kul, mau yang lainnya silahkan. Tapi kalau bicara nilai tentu berbeda. Disitulah menghafal Quran memang dibedakan dengan mentadabur. Kalau mentadabur kan dia baca terjemah insya Allah. Kan dia baca tafsir. Jika tidak berbahasa Arab maka sudah banyak juga terjemah dari tafsir-tafsir yang disiapkan oleh para ulama tafsir. Dan sudah diterjemahkan oleh para penterjemah kita. Apalagi dalam Mujamma' Malik di Madinah itu sudah disiapkan semua terjemah bahasa seluruh dunia untuk kemudahan tadabbur. Setelah kita membaca terjemah atau membaca tafsir baru kita renungkan, kita hayati, kita perdalam dalam rangka mendapatkan hikmah, mendapatkan pelajaran, atau kita semakin termotivasi untuk melakukan yang Allah sebutkan di ayat itu, atau meninggalkan ya yang disebutkan di ayat tersebut. Kalau ayatnya bicara surga, kata Nabi, Nabi langsung memohon surga. Tapi kalau bicara tentang neraka, Nabi langsung memohon dijauhkan dari neraka. Berarti dia mendapatkan manfaat, mendapatkan banyak sekali hikmah dan pelajaran dari ayat-ayat yang sedang ditadaburinya. Itulah ayat yang ke-24. Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Spesifik ya. Mengapa mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka sudah terkunci? Padahal ada ayat banyak sekali di Al-Quran. Khatamallahu ala qulubihim. Supaya tidak khatamallah, maka tadabur itulah yang disampaikan oleh Allah. Padahal Allah tidak menyebutkan tadabbaru Al-Quran. Kalian tadaburi Al-Quran. Tapi dengan bahasa, mengapa mereka? Karena dulu mereka begitu ya, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Maka tidak dapat nasihat, tidak dapat hikmah, tidak dapat pelajaran, tidak dapat ilmu, tidak dapat motivasi, tidak banyak yang dia dapat. Kalau membaca dapat pahala membaca. Tapi hikmah tidak dapat karena dia tidak faham. Diandaikan oleh para sahabat, bagaimana mungkin orang mendapatkan surat dari Allah tidak difahami isinya. Sebagaimana kita dapat surat dari seseorang,
kok tidak difahami isinya? Jangan-jangan isinya itu penting banget. Ya, kemudian dia tidak bisa menjawab surat itu karena tidak paham. Ya, kita dapat surat dari orang tua, cuman dibaca tapi tidak difahami, tidak direnungkan. Oh, orang tua sedang sulit, minta doa. Kalau tidak paham, maka menjadilah surat-surat itu tidak berharga bagi dia. Atau dia hanya menjadikan surat-surat itu tidak sampai ke dalam hatinya, tidak sampai ke dalam ilmunya, tidak sampai kepada amalnya. Maka ayat-ayat Allah sampai pada hati kita, sampai pada ilmu kita, pikiran kita, dan juga insya Allah sampai pada amaliyahnya, amal-amal yang kita berlandaskan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian Bapak Ibu hadirin wal hadirat soimin dan soimat yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi jazakumullah khair atas kebersamaan bersama majelis yang mulia ini dari beberapa bulan yang lalu, mungkin hampir 1 tahun ya Ustaz Fauzi ya. Dan ini merupakan media yang sangat baik untuk kita terus-menerus ya memahami, mentadaburi, kemudian meyakini dan mendapatkan banyak hikmah pelajaran. Selanjutnya kita mengamalkan semua tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah, dan tentu itu semuanya akan ada balasan yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sampai mengatakan, li'an ata'allama baban min kitabillah khairun li min an usolliya mi'ata raka'ah. Daripada aku, perbandingan ya, untuk aku mengkaji satu bab saja, satu pembahasan dari ayat-ayat Allah, lebih aku sukai daripada aku sholat 100 rakaat. Sholat sunnah tentunya. Untuk menunjukkan lebih tinggi nilainya menurut Abu Dzar mengkaji, mentadaburi, membahas beberapa pembahasan dari ayat Al-Quran karena mendapatkan berbagai hal yang sangat mulia dari Allah, sedangkan sholat-sholat sunnah kembali kepada dirinya saja. Sedangkan ayat tadaburi kan banyak. Mungkin ayatnya ayat tentang keluarga, tentang masyarakat, tentang ibadah. Dia semakin mendapatkan banyak sekali nilai-nilai keutamaan dari ayat-ayat yang dibacanya. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Jazakumullah khair. Jika masih ada yang ingin disampaikan oleh Bapak dan Ibu semua, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Wal-afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan Dr. Atabik Lutfi yang sudah menyampaikan tadabbur surat Muhammad ya, surat ke-47. Untuk selanjutnya dipersilakan buat Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand, open mic atau via chat di kolom ya dari yang sudah disampaikan Ustadz Atabik ya. Temanya tadabbur surat Muhammad. Dipersilakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada, saya dulu Ustadz paling buat trigger ya. Jadi bicara surat Muhammad atau tadi di awal sempat disinggung bahwa di Al-Quran itu ada beberapa nama-nama surat, nama-nama Rasul ya. Surat Yusuf, surat Yunus, surat Nuh, surat Ibrahim itu, dan surat Muhammad. Dan yang di surat Muhammad itu kan kisahnya mungkin gak hanya di surat Muhammad ya, Ustaz ya. Dari tadabbur kita terhadap nabi-nabi yang disebutkan di Al-Quran, kira-kira hikmah yang bisa kita petik seperti apa ya, Ustadz Atabik ya? Itu dari saya. Terus ini yang kedua dari kolom chat dengan Pak Imam ya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana cara memotivasi diri dalam mentadaburi Al-Quran? Nah, mohon penjelasannya Ustadz. Baik, alhamdulillah Afan ya. Sebentar dulu ya, dari Ustadz Fauzi dulu ya, bahwa
tentu setiap ayat itu ada hikmahnya ya. Jadi pengelompokan surat kan merupakan wahyu dari Allah ya. Bahwa surat ini terdiri dari sekian ayat, isi pembahasannya adalah ini, itu semuanya bukan ijtihad. Karena sejak awal susunan ayat, susunan surat itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan ijtihad manusia. Karenanya meskipun namanya ya nama Muhammad ya, belum tentu isinya tentang cerita Nabi Muhammad. Bahkan ada satu nabi yang paling banyak diceritakan Allah dalam Al-Qur'an, Nabi Musa, ya, tapi nggak ada surat Nabi Musa. Suratnya surat Al-Qasas tentang Nabi Musa dari kecil. Al-Baqarah juga ada tentang Nabi Musa, surat Toha juga ya ada doa Nabi Musa, Rabbi shrahli sadri wa yassir amri. Nah, di surat Muhammad memang nggak diceritakan tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi ceritanya ada di surat Ahzab misalnya, ada di surat At-Tahrim. Sehingga tadi bahwa isi dari semua surat, susunannya, apa saja pembahasan di dalam surat itu semuanya adalah wahyu dari Allah atau menjadi kalamullah. Sehingga yang kita fahami adalah bahwa itulah hikmahnya. Yang kedua, hikmah yang lain kenapa ya ada satu surat malah tidak membahas ya. Ada satu surat yang lengkap semua isinya. Ya paling lengkap tentu surat Yusuf. Isinya hanya tentang Nabi Yusuf. Ya ditambah dengan ayahandanya dan saudara-saudaranya. Mungkin ada beberapa kisah dari raja dan sebagainya, tapi tidak banyak. Sedangkan nama surat, misalnya surat Yunus, itu cerita tentang kaum Nabi Yunus cuma satu ayat 98. Semakin menguatkan bahwa susunan, bahwa tata letak, bahwa isi itu betul-betul adalah kalamullah. Ya, tidak ada tambahan dari Nabi, tidak ada penyesuaian dari Nabi, tidak ada penyusunan dari Nabi. Kita kadang memahami ini disusunkan di zaman Abu Bakar. Disusun itu dalam arti adalah dalam teknologi, dalam tanda kutip. Teknologi dulu namanya mushaf, yaitu lembaran-lembaran dikodifikasi. Tapi susunannya sudah ada dan sudah lengkap sebagaimana di Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anum Majid fi lauhim mahfud. Nah, sehingga disitulah makna dari hikmahnya kenapa surat-surat itu difahami oleh para ulama adalah wahyu dari Allah, semuanya, isinya, susunannya, ya segala hal itu murni, ya tidak ada campur tangan dari manusia, termasuk dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Iya, syukron Ustaz. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Imam. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara memotivasi diri dalam mentadaburi Al-Quran? Baik Pak Imam, ya, barakallahu fiik. Bagaimanapun, ya, interaksi dengan Al-Quran itu membutuhkan minimal dua hal. Yang pertama adalah keimanan yang tinggi terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah kecintaannya. Ya. Karena kalau sudah memiliki keimanan bahwa Al-Quran itu segala-galanya, maka dia lebih termotivasi. Demikian juga kalau cintanya itu tinggi terhadap Al-Quran, dia juga akan termotivasi. Sama saja. Ya, orang bekerja juga begitu. Kenapa dia motivasi kerjanya tinggi? Karena dia yakin bahwa pekerjaannya memberikan kebaikan untuknya. Dan dia cinta dengan pekerjaannya. Memang dia suka sekali begitu ya. Ya, dikatakan bahwa sebaik-baik amal, kata Nabi, adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Memang dia mencintai, yang terbaik mencintai, yang paling dicintai karena apa, mencintai karena Allah, membencinya pula karena Allah Subhanahu wa taala. Atas dua dasar itu, yaitu al-iman bil Quran wal hubbu bil Quran, maka dijabarkan oleh para ulama. Yang pertama adalah sungguh sangat banyak nilai-nilai yang itu menjadi sumber ilmu, sumber hikmah, sumber pedoman. Maka orang ingin tahu, dia mendapatkan banyak. Yang tidak mau tahu, tidak dapat apa-apa. Sehingga disitulah alasannya bahwa kita meyakini segalanya itu lengkap di Al-Quran. Tentu namanya kan Al-Quran perlu ditafsirkan.
Nabi juga menafsirkan, sahabat menafsirkan, dan para ulama. Maka bagaimana mungkin dia mau mentadaburi kalau tidak ada motivasi ingin lebih mendalami, mengetahui ilmunya, sumber-sumbernya. Ya, sama dengan kita baca buku, kalau ya kita tidak suka dengan buku itu, nggak akan merenungkannya. Ya, maka cinta tadi nomor pertama. Yang kedua adalah bagaimana termotivasi adalah bahwa kita itu ternyata masih jauh kehidupan kita dari nilai-nilai Quran. Maka Al-Quran itu tinggi sekali nilainya bagi siapapun. Sejarah juga mengatakan itu. Nabi itu orang Al-Quran pertama yang membaca, yang menghafal, mentadaburi, menjelaskan, mengajarkan, dan seluruhnya. Maka kehidupan Nabi kehidupan terbaik. Para sahabat pun sama. Disitulah motivasi yang tinggi karena kita mendapatkan banyak keutamaan. Dengan membaca keutamaan, oh ini keutamaannya, oh ini maksudnya, oh ini hikmahnya, itu akan memotivasi. Yang terakhir tentu motivasi itu kan sifatnya intrinsik ya, internal. Jadi kalau dirinya tidak termotivasi, dengan sarana prasarana pun sulit. Tapi kalau dirinya termotivasi, maka sarana-sarananya amat mendukung. Jadi tidak mungkin tanpa dukungan dari sarana prasarana. Kita pengen ngaji tapi nggak ada sarananya. Kita pengen sholat tapi nggak ada sarananya, kan nggak mungkin. Dan alhamdulillah sekarang dengan teknologi yang ada ini, semua orang bisa mentadaburi. Semua orang bisa mengikuti. Kalau tidak mentadaburi sendiri, mengikuti tadabur. Maka disitulah sarana prasarana juga lebih memotivasi untuk kita lebih banyak mengenal, kemudian memahami, merenungkan ayat-ayat Allah. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Ai. Assalamualaikum Ustadz, kalau perempuan lagi halangan, bagaimana agar beramal dengan Al-Quran, Ustadz? Banyak amal dikaitkan dengan Al-Quran. Kalau sedang berhalangan, kan boleh dia membaca dengan hafalan. Mendengarkan bacaan orang lain, menyimak juga boleh. Ya, bahkan sebagiannya membolehkan membaca dalam keadaan darurat. Yang tidak boleh kan menyentuh mushafnya. Menyentuh mushaf nggak boleh. Kecuali dalam tanda kutip juga bukan mushaf, yaitu Quran yang terjemah. Itu bukan mushaf. Karena dulu tidak ada terjemah. Di masa Nabi tidak ada, masa sahabat tidak ada kan gitu. Barulah terjemah itu di kisaran ya terakhir lah, karena memang kesulitan kita memahami Al-Quran dengan baik. Maka yang sedang berhalangan bisa membaca dengan hafalan seperti berzikir kan. La ilaha illallah, boleh, boleh sekali. Karena dia bukan menyentuh mushaf, memegang mushaf, tapi membaca dengan hafalan. Karena para penghafal nggak ada masalah. Ya, kalau penghafal kan, wah kamu jangan hafal dulu, kan kamu lagi berhalangan. Kapan dia ngafalnya? Karena ngafal itu bukan menyentuh mushaf, tapi di kepalanya. Sama dengan kita membaca di laptop, ya, silakan aja di laptop, kalau ada terjemahnya nggak ada masalah karena bukan mushaf. Tapi syaratnya itu ijtihad ya, supaya tidak hanya pure ayat-ayat Quran, tapi ada terjemah. Karena terjemah adalah bahasanya manusia. Atau dia bisa menyumbangkan mushaf, mewakafkan, atau dia bisa ngajak orang lain, macam-macam. Ya, karena interaksi dengan Quran bukan hanya membacanya, bukan hanya menghafalnya, tapi banyak sekali. Sehingga insya Allah bagi perempuan yang sedang berhalangan, dia mendengar bacaannya, menyimak, misalnya anaknya disimak, dia mengoreksi boleh. Ya, tapi dia tidak menyentuh. Berarti kan membaca dengan hafal. Mentadaburi boleh lagi, kan membaca terjemah atau mendengarkan kajian. Kemudian kalau ada yang perlu dibantu, ya kita bantu agar dia lebih optimal dengan Al-Quran. Itu catatannya, wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Pak Andi Ihsan Arkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat walafiat dan semua jamaah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, apakah ada penjelasan lebih lanjut tentang cara belajar sahabat yang disebutkan dalam hadis berikut? Misal, apakah pilihan ayatnya tertib atau berdasarkan topik tertentu?
Ini disebutkan di bawahnya, telah menceritakan kepada kami orang-orang yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, seperti Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan selain keduanya membawa ketika mereka belajar 10 ayat Al-Quran dari Nabi. Mereka tidak menambah atau melewatinya hingga belajar ilmu dan amal di dalamnya. Mereka, para guru kami, bertutur, kami dulu belajar Al-Quran beserta ilmu dan amal sekaligus. Nah, penjelasannya seperti apa, Ustaz? Baik ya, Pak Andi, barakallahu fiik. Belajar Al-Quran itu variatif, tapi memang ada masa-masa awal. Sama dengan kita dulu belajar kan begini, sekarang variasinya banyak. Intinya adalah kita ingin memahami dan memperdalam saja. Ada yang baca dulu, nanti penjelasannya, ada yang dijelaskan dulu, baru baca jadi lebih ngerti, itu silakan saja. Tapi ada bahasa riwayat dari para sahabat, bahwa ya kami itu belajar tidak lebih dari 10 ayat. Ya tidak nambah sampai kami paham ilmunya, paham amalnya untuk bisa diamalkan. Demikian juga para guru kami, berarti kami belajar itu ilmu dan amal. Nah, dari penjelasan itu maka dalam tanda kutip belajar itu ada dua, teori dan praktek. Secara teori kita memahami dan secara praktek. Misalnya ayat tentang sholat, ya bisa kita langsung praktekkan. Dan tidak mau berpindah dari ayat sholat sampai kita mampu mempraktekannya. Tapi apakah itu baku? Oh tidak. Karena kalau begitu mungkin ada kesulitan bagi pihak lain. Bagi para sahabat nggak ada masalah. Di samping memang mereka ya kualitasnya sangat tinggi gitu ya. Tapi ini mengisyaratkan bahwa mereka itu mentadaburi, bukan sekedar membaca aja. Merenungkan, memahami, kemudian ini gimana ya mengamalkannya dan sebagainya. Jadi 10 ayat diperdalam betul, dikaji, kemudian mereka berusaha mengamalkannya, setelah selesai baru pindah. Jadi ingat dulu aja Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah beliau pernah ya dalam bacaan di buku, beliau mengajar Ar-Ra'aital-ladzi yukadzibu bid-din, Al-Ma'un ya. Tapi berulang-ulang itu lagi yang dibahas. Maka beberapa santrinya, ya muridnya bertanya, ini saja Kiai, nggak ada yang lain. Kok diulang-ulang lagi? Kata Kiai, nah kalian udah mengamalkan belum? Itu anak yatim banyak, fakir miskin banyak. Belum, ya sudah amalkan dulu, baru saya pindah ke pembahasan yang lain. Jadi hakikatnya adalah intinya kita belajar dari Quran itu bukan sekedar untuk membaca, tapi untuk kita lebih memahami dan mentadaburi, kemudian kita melakukan amal sesuai dengan tuntunan itu. Pilihannya ayat secara tertib itu juga dilakukan oleh para ulama, namanya tafsir tahlili. Pilihannya secara topik dilakukan oleh para ulama, tafsir maudhu'i. Kalau waktunya memadai memang tahlili. Berarti kan dari Al-Fatihah ayat pertama terus. Tapi kalau waktunya tidak memungkinkan topik seperti kita ini, karena nggak mungkin. Kalau berdasarkan tahlili, kita belajar tafsir itu 10 ayat juga nggak habis-habis ya, berapa bulan gitu kan. Tapi kalau tematik kan tema-tema tertentu. Nah, tematik itu juga berdasarkan ilmunya para ulama, tafsir maudhu'i. Berurutan juga tuntunannya para ulama, yaitu tafsir tahlili. Jadi pilihannya mana? Kitalah yang menyesuaikan, kitalah yang mengetahui waktu kita, keadaan kita, sarana prasarana kita. Tidak ada yang baku dalam belajar apapun, termasuk belajar Al-Quran. Kan banyak metode-metodenya, silakan metode apapun. Ini ada metode A, metode B, kadang mana yang bagus, semua bagus. Yang penting kan bisa baca. Metode itu kan alat saja ya. Teknik supaya kita ada metode ini hafal 10 jam, silakan. Ada metode hafal begini, diulang-ulang. Silakan saja, yang penting kan hafal. Itu berdasarkan pengalaman sang guru, ya, yang penulis buku bahwa dengan begini-begini. Silakan itu semuanya enggak ada yang salah dan semuanya bagus. Kadang kitalah yang lebih tahu, oh saya dengan metode ini lebih pas, metode ini tidak pas. Ya kadang-kadang yang lupa itu, saya itu metode mana yang pas. Tapi sekian metode kita pelajari, ya sama aja kita belajar yang lain kan, ya. Metode ini sayanya nggak sesuai, metode ini oh ini lebih sesuai, sehingga tidak ada kata bahwa harus satu jenis metode
satu teknik dalam kita belajar Al-Quran, termasuk tafsir juga. Kita tidak bisa hanya dari satu kitab tafsir. Kita ingin mendapatkan banyak pengayaan, penjelasan dari semua ulama-ulama tafsir, sehingga kita lebih luas dan kita mendapatkan banyak pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian, wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Desi. Assalamualaikum Ustaz, mohon info surat yang sebaiknya dipelajari untuk pendidikan anak, surat apa Ustaz? Ya, dalam beberapa tesis ya penelitian banyak sekali yang sudah menyusun ya penelitian membahas tentang pendidikan anak itu surat Luqman, yaitu materi-materinya dari materi akidah, ibadah sampai akhlak kan. Jangan sombong, jangan membungkukkan dada dan sebagainya, tawadu, ya kemudian ada sholat, jangan syirik, berbakti kepada orang tua. Kalau secara materi surat Luqman bagus. Secara komunikasi, ada banyak komunikasi. Misalnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu kan bahasa komunikasi yang indah. Ketika dapat perintah menyembelih dengan melalui mimpi, kan beliau tidak langsung melaksanakan. Tapi dialog dulu. Minta pendapat anaknya yang itu masih remaja. Itu juga bahasa. Ada juga Maryam dengan ibundanya. Bahasanya agung. Di surat Ali Imran 33 dan seterusnya. Itu juga bagaimana seorang Maryam menjadi wanita yang suci, wanita solehah. Itu kan tidak mungkin tanpa peran dari ibundanya ya, yang selalu melakukan pendidikan dengan baik. Ada juga ya pendidikan anak itu juga di surat Ibrahim. Itu bagaimana dengan doanya agar anak Rabbi'ani muqimah sholah. Nah, karena itu adalah tematik, memang baiknya ya bagaimana memahami surat atau ayat bicara pendidikan anak memang tematik. Karena nggak ada yang berurutan. Misalnya surat pendidikan anak, yang nggak ada satu surat. Ayat pendidikan anak, nggak ada juga satu ayat. Sehingga kalau mau materi, bisa baca surat Luqman, bagaimana terhadap anak perempuan, ada surat Maryam, bagaimana anak laki-laki, ada Ibrahim dan Nabi Ismail, ya, dan bagaimana pula interaksi antar keluarga, ada Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Nabi Ismail, semua itu lengkap dengan caranya memang tematik. Ya, bagaimana mengetahui tematik? Ya, sekarang dengan digitalisasi mudah, tulis saja ayat-ayat pendidikan anak, itu akan keluar beberapa ayat, bahkan beberapa pembahasan yang sudah dilakukan oleh para pembahasnya, para peneliti, baik dari dosen maupun mahasiswa, baik dari akademisi maupun para ulama. Baik, insya Allah demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, majelis kita pada pagi yang mulia ini. Sekali lagi jazakumullah khair, ya, kita sudah mau memasuki 10 hari yang terakhir, semoga sehat walafiat dan bisa banyak yang kita dapatkan dari Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan Ustaz Fauzi, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran jazakumullah khairan Ustaz Atabi Lutfi. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita dapatkan hari ini dan harapannya bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari, insight dan nilai-nilai tadabbur Al-Quran di surat Muhammad ya. Dan untuk minggu depan kita masih lanjut atau libur dulu, Ustaz? Seperti apa? Kita Apakah break masih dulu aja ya. break dulu ya? Oke. Ya, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga Ustadz Atabi Lutfi dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi segala aktivitasnya. Insya Allah nanti kita berjumpa kembali ba'da libur Lebaran ya. Nanti saya Insya Allah. komunikasikan dengan Ustadz Atabi. Dan saya mohon maaf apabila dalam mengakomodasi ya acara kajian hari ini ada salah dan hilaf, dan semoga kita bisa memaksimalkan sisa-sisa Ramadan untuk banyak melakukan amal ibadah, dan harapannya pasca dari Ramadan nilai-nilai atau ibadah yang sudah kita dawamkan di bulan Ramadan bisa tetap kita laksanakan di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Semoga kita semua dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dengan demikian,
berakhirlah kajian kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Baik, jazakumullah khair semuanya. Silakan dilanjut tugas-tugasnya.